Assalamualaikum. Halo guys, welcome back. Welcome back to our channel. Mami dan and Momon. Kan habisnya lagi PPKM juga kan. Kita kan ikut ini nurutin apa namanya anjuran pemerintah ya kan. Biar angka COVID terus turun, lama-lama hilang. Amin ya Allah. Iya. Ya, oh ya, malam ini kita punya narasumber, salah satu dari sahabat aku. Beliau ini pernah kena COVID gitu ya. Pokoknya waktu beliau kena tuh kayaknya aku juga ikutan down. Soalnya kan kita pas awal-awal denger COVID tuh yang sama-sama aduh gimana gitu tuh, sampai akhirnya Mbak Reni nih kena gitu kan. Terus pertama yang dirasain tuh apa Mbak? Maksudnya Gimana? Oke. Thank you ya. Ini udah undang saya di sini, Mami sama Momon. Jadi ceritanya saya tahu kalau positif itu sebenarnya bisa dibilang udah agak terlambat ya. Jadi awalnya itu saya ngerasanya cuman kayak ya meriang-meriang gitu, biasa gimana sih. Kita kan kadang suka batuk, pilek gitu, ya udahlah lewat aja. September kejadiannya, pertengahan Agustus itu kami sekeluarga sempat keluar kota ke Jogja karena adik saya itu menikah. Nah, aturan di kantor itu kan 2 minggu setelah ada ini, kalau kita keluar kota itu harus isoman. Jadi saya di rumah tuh, WFH, kerja dari rumah 2 minggu. Terus setelah itu saya cuma sempat sehari ke kantor, sehari. Terus itu kalau nggak salah Rabu atau Kamis gitu. Nah terus kemudian anakku tuh sakit, si Raka sakit. Jadi saya minta izin lagi WFH, harus hospitalize karena ada gejala DB. Itu kayak berasa meriang-meriang, terus batuk, pilek sih nggak terlalu. Enggak lah, batuk aja biasa. Terus ya udah, karena biasanya kan aku kalau batuk tuh bisa lama 2 minggu 3 minggu gitu kan, jadi ya saya santai aja gitu, paling juga kayak biasanya, terus minum obat biasa gitu. Terus pakai acara manggil tukang urut, dipijat. Iya kan, soalnya biasanya kan masuk angin gitu ya penyebabnya. Jadi singkat cerita, udah diurut kok nggak sembuh gitu. Udah kayak 10 harian gitu, mulai itu batuknya nggak hilang, terus kok kerasa sesak. Dan ternyata Raka yang cerita ke eyangnya kalau saya sesak nafas. Terus ya udah, suami pulang kantor, dibawa ke rumah sakit kan. Itu masih biasa aja sih, maksudnya sesaknya nggak yang sampai nggak bisa breathing gitu, enggak sih, nggak enak aja gitu. Terus ke IGD, di IGD langsung di PCR gitu kan, di PCR, tapi kan hasilnya lama ya, jadi belum ketahuan kenapanya, cuma langsung di ronsen. Terus ternyata paru-parunya udah kayak ada kabutnya gitu. Di CT scan itu juga hasilnya penyebabnya itu dari virus. Nah cuman kan belum bisa ditegakkan ya diagnosanya kalau itu COVID. Jadi sama dokter PCR-nya harus diulang karena kebetulan dokter parunya itu penyintas, dan beliau ya mengamati dia sendiri dan pasien-pasiennya itu gejalanya itu sangat khas bahwa itu COVID. Ya, ini harus diulang nih PCR-nya, ibu tuh COVID gitu. Yang jadi PCR pertama itu negatif hasilnya, dokternya yakin bahwa itu COVID, jadi hari berikutnya harus diulang, dan benar ternyata hasilnya positif. Saya ingat banget hari Minggu tuh, hari saya masuk hari Kamis malam, Jumat gitu ya, Jumat masuk isolasi, Minggunya diulang kan. Hasilnya itu saturasi itu udah mulai drop. Alhamdulillah sih nggak ada komorbid ya so far yang saya tahu, tapi memang saturasi itu drop sampai di bawah 80. Mbak. Turunnya itu bisa dibilang
hitungan jam ya, nggak nakut-nakutin ya aku, tapi pagi itu saya taunya di bawah 80 gitu kan. Terus menjelang siang itu datang lagi dokternya, bilang kalau ini harus diintubasi gitu. Saya nggak dikasih tahu sih persisnya berapa, rupanya saturasi saya udah 45. Anosmia nggak? Anosmia, sempat anosmia waktu di rumah. Nah itu juga yang akhirnya saya ya udah ke rumah sakit gitu ya, karena emang pas sebenarnya anosmianya saya juga honestly bingung ya, karena nggak terus hilang sama sekali, hilang pleng, nggak ini apa gitu, nggak, cuman apa namanya, ceritanya tuh kan dibeliin sotomi Bogor itu loh, kan itu enak ya, standar lah ya, standar enak gitu kan. Nah waktu saya makan itu rasanya cuma asin, jadi nggak enak sama sekali dan hanya asin. Saya ini kenapa asin banget ya, saya gitu. Terus saya pikir oh ya kalau kita radang panas dalam gitu kan suka begitu ya. Itu masih denial tuh, suami tuh udah nanya bisa nyium nggak, bisa ngerasain nggak, terus bisa kok, masih bisa aku gitu kan. Nah yang pas hari kedua sesak nafas itu sebenarnya udah hilang tuh, jadi kayak kayu putih itu harus aku deketin ke hidung baru kecium gitu. Terus apa, tapi ya samar-samar tuh kayak bau sabun sampo masih bisa, tapi memang nggak terlalu, ya itulah kita kan kadang suka nggak terlalu jelas karena belum pernah kayak begitu ya, jadi kan bingung ini gue anosmia atau enggak sih sebenarnya gitu. Tapi sepertinya sih itu udah anosmia saya di rumah itu ya, sepertinya sih. Kenapa sampai bisa saturasinya drop banget ya, karena terlambat ke penanganannya ya, bisa dibilang gitu, karena kan masih expecting bahwa ini nggak apa-apa, cuma flu biasa gitu kan. Nah itu jadi pas udah 45 saturasinya, terus diputuskan untuk dilakukan intubasi pakai ventilator ya, diintubasi, nyari yang rumah sakit rujukan COVID karena pertimbangannya gitu. Papa ya mungkin kebetulan papa kan dokter, jadi papa khawatir aja gitu kalau terjadi perburukan lah, nyari-nyari. Alhamdulillah banyak sekali pertolongan yang datang pada kami. Saya bisa masuk ke ini HCU di RSCM di Kirana. Itu ceritanya. Ruang ICU-nya berapa lama? Ya, di sana di ICU. Jadi di ICU itu 10 hari. Tapi 5 harinya saya tidur. Jadi karena kan intubasi itu kan nggak nyaman ya, jadi pasien itu harus ditidurkan. Jadi maksudnya itu Mbak Reni kayak dibikin koma gitu? Enggak, tidur itu dikasih morfin. Jadi sedated, dalam kondisi sedated. Alhamdulillah sih sadar saya, nggak koma. Terus cuma ditidurkan karena kan itu ada pipa gitu masuk ke jalan nafas kita langsung ke paru-paru. Tidur 5 hari, kemudian itu saya juga baru tahu kalau diintubasi itu harus ditunggu sampai pasiennya bangun. Jadi setelah 5 hari itu alhamdulillah saya ya masih diberi kesempatan gitu ya sama Allah, saya bangun. Kemudian ya udah pelan-pelan kan hilang tuh memorinya 5 hari itu. Saya nggak inget kan, walaupun kata dokter, kata perawatnya itu saya sadar gitu sebenarnya. Cuman ya rasanya fly aja, tidur terus gitu kerjaannya sehari-hari itu tidur. Cuma kalau pas di video call sama orang tua gitu nyaut juga sih kan, mama ngerekam gitu kan pas video call. Sayanya sih juga melek gitu, jawab gitu, cuman aku nggak inget. Jadi memory loss lah for 5 days. Katanya sih sempat
kayak apa selangnya itu, selang ventilatornya lepas kan ya ke mesinnya gitu. Terus aku bilang ke perawatnya, sus ini lepas gitu. Aku nggak Oh, ingat. tapi nggak ingat. Nggak Nah, ingat. aku mau tanya, Mbak sempat ada apa donor plasma nggak? Cuman belum terlalu banyak gitu kan. banyak. Ya karena kan memang obatnya sendiri itu juga ini ya masih istilahnya tuh apa ya namanya, Masih langka kan? masih langka, dan juga bisa dibilang mungkin bahasa simpelnya masih coba-coba ya. Jadi sesuai Iya, dengan betul. gejala yang muncul kan obatnya. Jadi kalau ya untuk pengobatannya sendiri pas di Gading Pluit itu dikasih Avigan. Nah pas pindah ke RSCM itu kami cerita kalau harus tes sitokin untuk melihat terjadi badai sitokin atau enggak. Ya alhamdulillah sih enggak. Jadi obatnya diganti, dikasih itu Remdesivir. Dan badai sitokin itu ngetesnya gimana, Pak? Pakai darah, lewat darah, tes darah. Jadi tes darah biasa, terus di labnya juga labnya UI ya. Mereka apa namanya? Karena ini kan virus baru gitu ya, terus masih under research semua, jadi keluarga itu juga harus memberikan pernyataan pengobatan menggunakan Remdesivir ini. Darah pasien itu boleh dikultur, jadi darah saya diambil kalau malam itu diambil, terus untuk ini research gitu. Oh gitu. Ya alhamdulillah sih ya bisa gitu ya pakai Remdesivir. Jadi termasuknya Mbak Reni ini sebenarnya kenanya panas sampai harus ventilator segala. Terus obatnya juga mulai dari Avigan, Remdesivir juga gitu kan. Iya. Ya alhamdulillah sih ini ya. Apa namanya? Tadi saya lihat lagi gitu resume medik saya itu memang pas masih masih positif itu di dimer atau kecenderungan darahnya bisa mengental itu lumayan tinggi tuh. Kan sekarang orang-orang jadi lebih aware ya, oh itu harus dites. Serem ya kalau kayak begitu. Tapi Mbak Reni untuk di kulit itu ada kan katanya ada ruam di ibu jari kaki atau merah-merah atau gimana gitu? Alhamdulillah sih enggak sih. Kalau untuk ruam-ruam gitu enggak sama sekali. Jadi yang gejala yang timbul sih kalau di saya demam juga enggak tinggi banget. Malah saya tahu kalau demam itu pas udah ke IGD. Pas di TEM, oh ibu demam gitu. Di rumah tuh saya berapa Mbak? Suhu. Waktu di TEM itu cuma sekitar 37 ya. Enggak tinggi banget. Biasa aja kayak kalau kita nggak enak badan gitu kan, kadang suka badannya anget gitu ya. Itu juga kayak begitu aja gitu. Terus pas dikasih turun panas ya udah biasa aja gitu. Jadi along the way gitu. Sekarang udah vaksin kan? Alhamdulillah udah vaksin karena kan udah lewat 3 bulan ya. Jadi 2 bulan lalu saya udah vaksin AstraZeneca. Nanti insya Allah pertengahan Agustus itu ada vaksin yang kedua. Ya moga-moga inilah. Sama aku bisa. Nanti tanggal 5 vaksin kedua. Iya. Kemarin apa Mbak jadinya AZ juga? Enggak, Sinovac jadinya. Oh Sinovac. Dapatnya Sinovac. Iya vaksin. Oh iya, sebaiknya sih vaksin ya. Jadi apa namanya? Ada cerita juga tanggal 23 kemarin Juli itu suami saya positif. Oh gitu. Terpapar dari teman kantornya. Tapi alhamdulillah karena udah vaksin, udah 2 kali vaksin Sinovac, ya. Jadi cuma sempat kayak nggak enak badan, terus diare gitu. Diarenya juga alhamdulillah ringan. Terus udah apa namanya? Ya minum obatnya juga biasa, antivirusnya juga
nggak harus yang sulit dicari gitu ya. Itu alhamdulillah 2 minggu terus negatif sih. Dan ya bersyukurnya sih saya sama Raka negatif, Mbak, di rumah juga negatif. Itu. Ya, jadi vaksin pun kita masih bisa terpapar. Enggak sih ya. Tapi kalaupun kena bisa mengurangi gitu. Cegah juga. Ya, belum, karena apa namanya? Kan ini termasuk baru ya. Virusnya itu kan baru lah gitu. Jadi bisa jadi kita kepaparnya itu varian yang lain. Nah, itu yang susah kan. Sementara vaksin yang masuk ke badan kita itu istilahnya tuh cocoknya buat yang varian awal misalnya. Nah, ini ada varian baru, tetap bisa terpapar. Beberapa teman saya di kantor juga setelah vaksin ada yang kena gitu. Tapi alhamdulillah sih so far ringan ya, bisa dibilang gejalanya ringan atau OTG. Sama kayak papa untungnya kan udah divaksin gitu loh, papaku. Sekarang sih hari ke-6 ya, isoman. Oh iya. Itu vaksin sih papa kemarin tuh untungnya. Jadinya nggak terlalu parah gitu. Iya. Paling enggak ya. Iya benar. Ya pasti seketat-ketatnya prokes kita ada lah lalainya. Tapi paling enggak kan kita harus tetap menjaga gitu. Oh iya, itu juga benar banget sih Mbak. Jadi waktu sebelum kena itu saya kan juga emang nggak nyaman gitu ya pakai masker medis. Jadi saya pakai maskernya tuh masker kain waktu itu. Nah mungkin itu juga penyebabnya. Jadi bisa terpapar ya. Jadi saya kemana-mana tuh sukanya pakai masker kain kan. Terus kerja di kantor seharian gitu kan juga lebih nyaman ya. Tapi kan nggak safe itu. Ternyata sih udah double. Positif itu berapa lama negatifnya Mbak? Jadi yang waktu itu dinyatakan positif kan pas PCR kedua ya, itu kalau nggak salah tanggal 19, terus tanggal 23 itu di PCR lagi, pas udah ke RSCM itu sebenarnya udah negatif tuh Mbak. Jadi mungkin karena sebenarnya udah lama ya keinfeksinya kan, masuk ke rumah sakitnya udah kayak 2 mingguan gitu. Makanya dari ketahuan positif ke negatif itu kelihatannya jadi cepat. Sebentar jadi cepet banget. Tanggal 23 itu udah negatif, diulang lagi tanggal 28 juga negatif. Soalnya waktu itu kan harus 2 kali negatif baru boleh discharge, keluar dari rumah sakit. Efek setelah COVID-nya sih kalau saya yang agak lumayan lama ya untuk recover-nya. Udah sebulan keluar dari rumah sakit gitu. Terus aku nyoba jalan pagi kan, itu masih ngos-ngosan. Itu termasuk long COVID? Ya, iya. Jadi itu termasuk long COVID sampai Desember itu rambut saya rontok Mbak. Jadi pas di rumah sakit itu juga udah rontok, cuman kan tadinya aku pikir karena selama di ICU kan nggak bisa keramas gitu kan, terus pas di ruang rawat inap biasa itu udah bisa ke kamar mandi gitu, jadi rontok parah. Terus di rumah juga masih berlanjut, tapi November itu parah-parahnya tuh, November, Desember awal. Terus saya konsul ke teman ini, spesialis kulit, dia kasih tahu kalau iya itu kamu kena telogen effluvium namanya. Jadi apa itu? Si rambut itu baru sampai di fase telogen atau kayak masih anak-anak gitu ya fasenya, itu udah rontok gitu. Jadi memang bisa disebabkan karena kita mengkonsumsi obat-obatan keras atau habis sakit yang cukup berat.
Dan ternyata beberapa temanku juga mengalami kerontokan rambut. Paling enggak yang aku tahu tuh 2 lah. Itu mereka juga sama gitu. Baru tahu nih Mon ya. Sampai Oh ya. kayak begitu. Iya, maksudnya kan Iya. biasanya orang ceritanya long covid itu ya kayak tadi Mbak Ren ngap, nggak kayak nggak nyampe-nyampe gitu. Iya. Terus masih ada batuk-batuk dikit gitu. Baru tahu. Iya. Tahu banget. Saya juga ya masih sangat bersyukur Mbak. Rambut doang yang rontok. Iya, Temanku benar. ada yang kemarin itu dia malah sampai harus operasi jantung. Karena setelah COVID dia 2 minggu yang lalu dia COVID, 3 minggu ya. 3 minggu yang lalu tuh dia COVID, terus dia cerita udah negatif. Nah setelah itu dia kolaps 7 kali, pingsan dia. Oh, kenapa itu Mbak? Terus, jadi rupanya di pembuluh darahnya itu ada sumbatan lah. Dan itu menyebabkan jantungnya itu kerendam cairan. Jadi dokter menyarankan dia, ya bukan menyarankan lagi ya, udah harus operasi gitu. Akhirnya setelah kolaps ke-7 kalinya dia nyerah, dia bilang ya udahlah berarti emang bermasalah. Operasi dia. Apa dia mungkin jantung gitu? Enggak, dia nggak ada. Nah dia nggak ada komorbid, makanya dia sampai 7 kali kolaps baru mau operasi karena dia bilang aku nggak ada komorbid, nggak pernah gitu ya ada sakit jantung. Tapi setelah COVID itu dia bilang dia itu sampai pingsan katanya. Aduh, COVID ini emang benar-benar itu ya. Ya. Apa ya namanya? Sesuatu 1000 yang wajah. baru, Ya. 1000 wajah, macem-macem. Dari ruang kulit, terus betul. orang kan biasanya cuma batuk pilek, dianggapnya kayak flu biasa. Tapi kan ya mungkin yang itu kali ya, umumnya tuh batuk, pilek, sesek gitu kan? Iya. Nggak Iya. sampai tahu sampai rambut rontok gitu loh efeknya. Gitu. Ruam kulit itu juga emang ada sih temanku yang dokter kulit tuh dia cerita juga dia ada pasien dirujuk ke dia itu merah-merah gitu kayak kena campak gitu loh Mbak. Iya kayak artis siapa sih Dewi Persik juga kan tuh yang waktu dia itu di YouTube-nya dia tuh sampai kayak burn gitu loh Mbak, kulitnya tuh kayak sunburn yang merah-merah gitu. Ya. Enggak, saya enggak. Tapi ya itu kena ke paru. Jadi dokterku itu aku tuh sampai nanya ya saking penasarannya gitu pas masih di ICU udah bangun itu aku nanya ke dokter dia sebenarnya dokter anestesi. Jadi kalau di ICU itu yang in charge itu dokter anestesi karena mereka yang tahu kan apa kondisi pasien misalnya dari sinyal atau monitor alat-alat vitalnya itu harus diapain gitu kan. Nah jadi itu dokter-dokter anestesi itu di situ. Ada juga sih kayak dokter penyakit dalam, dokter paru gitu visit. Tapi yang 24 jam itu dokter anestesi terus aku tanya kan. Jadi sebenarnya apa sih COVID itu aku gitu kan. Aku nanyain sampai gitu. Terus dokterku tuh dia nggak langsung jawab, dia diem dulu gitu terus dia gini. Jadi itu sebenarnya sih kita juga istilahnya itu masih belum tahu banyak gitu. Dokternya bilang gitu ya waktu itu. Terus tapi yang jelas virus ini tuh yang diserang utama itu paru, dia bilang. Jadi waktu itu yang banyak tuh kena ke paru, terus jadi diare. Nah masalahnya kan kalau ke paru jadi nggak bisa nafas. Dia bilang, jadi dia berusaha menjelaskan dengan sesimpel mungkin gitu. Kalau diare, ya diare kita kasih obat untuk biar diarenya berhenti, udah masalahnya selesai gitu. Nah ini kan yang susah kalau ketika ke paru nggak bisa bernafas kan itu jadi ya beratnya di situ gitu. Bisa jadi jantungnya kena, terus sampai ada juga pasien yang
bleeding gitu. Nah, iya.